cerita sejarah dapat dipahami sebagai sebuah teks yang memuat mengenai penjelasan atau penceritaan tentang suatu fakta dan peristiwa yang terjadi masa lalu. Teks cerita sejarah sendiri biasanya digunakan untuk mencari asal-usul atau latar belakang munculnya benda atau terjadi peristiwa sehingga memiliki nilai sejarah. 2. Struktur teks cerita sejarah. 1. Orientasi. Pada bagian orientasi di teks cerita sejarah berisi pengenalan secara singkat tentang sejarah yang akan dibahas. Penulisan bisa menjelaskan latar belakang mulai dari waktu, tempat, dan asal mulai terjadinya peristiwa tersebut. Pada bagian ini, hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan secara singkat sesuai dengan kebutuhannya. 2. Urutan peristiwa. Urutan peristiwa adalah rekaman peristiwa sejarah yang diceritakan dalam teks peristiwa yang ditulis harus benar-benar terjadi. Pada bagian ini disampaikan dalam bentuk urutan kronologis mulai dari pengungkapan peristiwa konflik, puncak konflik atau konflikasi, dan penyelesaiannya. 3. Orientasi. Pada bagian ini adalah bagian terakhir. Orientasi yang berisi komentar dari penulis, membahas kembali isi dari peristiwa dan tokoh-tokoh yang terlibat. Bagian orientasi sebenarnya sifatnya opsional, bisa ditunjukkan penulis atau bisa juga tidak disampaikan. Kebiasaan teks cerita sejarah. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, digunakan untuk memberitakan keterangan waktu atau kapan peristiwa terjadi. 2. Menggunakan konjungsi temporal atau urutan waktu seperti saat itu. 3. Menggunakan kata kerja, yaitu kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. 4. Menggunakan kata kerja kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan urutan seorang tokoh oleh pengarang, misalnya mengatakan bahwa. 5. Menggunakan kata kerja mental, kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan, misalnya merasakan, mengharapkan. 6. Menggunakan banyak dialog, ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan keunturan langsung. 7. Menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah ada beberapa, yaitu 1. Nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, dan nilai estetis. 1. Nilai agama adalah nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra dan berkaitan dengan kehidupan beragama manusia. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang termuat dalam sebuah karya sastra dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat, peradaban, maupun kebudayaannya. Ketiga, nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai yang termuat pada teks cerita sejarah dan berkaitan dengan keindahan teknik yang digunakan oleh penulis dalam menyajikan ceritanya. Nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang termuat dalam teks cerita sejarah dan berkaitan dengan ajaran mengenai akhlak budi pekerti manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang termuat dalam teks cerita sejarah dan berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Teks sejarah yang pertama adalah teks sejarah non-fiksi. Teks sejarah non-fiksi adalah teks yang merekonstruksi peristiwa sesuai dengan urutan sebenarnya, benar-benar nyata, berisi fakta sejarah, dan bertujuan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua ada teks sejarah fiksi. Teks sejarah fiksi tidak selalu berpatokan pada fakta sejarah. Biasanya pengarang menggunakan peristiwa sejarah sebagai latar belakang suasana saja. Sedangkan para tokoh atau konflik ceritanya bersumber dari imajinasi mereka. Tujuan teks sejarah fiksi adalah sebagai hiburan semata.